Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Bapak Bayu Aji Nugroho ya. Saya di sini mengampu mata kuliah Bahasa Indonesia ya untuk kelas keperawatan PJJ. Nah, mata kuliah Bahasa Indonesia ini nanti akan kita tempuh dalam beberapa pertemuan ya, di mana, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan, sejarah bahasa Indonesia. Kenapa kita perlu memahami pengertian ataupun, memahami terkait dengan definisi dan perkembangan dari sejarah bahasa Indonesia? Karena di dalam mempelajari bahasa Indonesia itu kita harus paham dulu nih, terkait dengan asal muasalnya, baru kemudian kita memahami bagaimana terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia dari, berbagai aspek ya. Nah, oleh karena itu maka Anda semuanya harus memperhatikan dengan baik ya, penjelasan yang akan saya sampaikan terkait dengan, materi kali ini ya. Oke, dan juga pada pertemuan kali ini tidak hanya sekedar, teoritis saja ya, nanti kita juga akan melakukan praktik dan juga diskusi terkait dengan, perkembangan sejarah bahasa Indonesia. Oke, baik, mahasiswa semuanya ya, sejarah bahasa Indonesia ya, tentu tidak akan begitu saja muncul bentuk bahasa Indonesia yang kemudian sering kita dengar, sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, begitu saja ya. Muncul kemudian bahasa Indonesia tanpa adanya sejarah atau latar historis yang kemudian membuat muncul bentuk bahasa Indonesia yang kita gunakan saat ini, ya. Nah, bahasa Indonesia itu sendiri asalnya ya, itu berasal dari bahasa Melayu, ya. Nah, Pak, kenapa kok dari bahasa Melayu? Ya, sedangkan Pak, di dalam bahasa di Indonesia itu kan banyak Pak, bahasa-bahasa daerah lain Pak. Kenapa Pak, kok tidak bahasa Jawa? Misalkan bahasa Jawa itu kan, banyak sekali Pak penuturnya, ya kan. Tapi kenapa, kemudian bahasa Melayu, Pak, yang dijadikan sejarah atau asal dari bahasa Indonesia? Nah, jadi jika ada muncul pertanyaan semacam itu, tentu itu menjadi sebuah hal yang wajar ya bagi kita semuanya. Karena memang bahasa Melayu itu kan bukan bahasa terbanyak yang kemudian, digunakan oleh, masyarakat di Indonesia ya, ataupun bukan suku terbanyak yang ada di Indonesia. Tetapi perlu Anda ketahui ya, bahwa bahasa Melayu ini merupakan bahasa yang, salah satu bahasa yang cukup tua ya, dan juga cukup masif di dalam, eee, penyebarannya di wilayah Nusantara pada masa itu ya, untuk penyebutan Indonesia ya. Nah jadi, bahasa Indonesia yang kita gunakan saat ini, yang sering kita ucapkan, kita gunakan untuk menulis itu berasal dari bahasa Melayu, oke ya. Nah, tetapi ada hal yang kemudian, harus kita perhatikan lagi, ya. Bahasa Melayu yang bagaimana sih? Nah, tentu bahasa Melayu pun tidak bisa dispesifikasikan menjadi bahasa yang, secara umum ya, atau sama, ya. Karena bahasa Melayu itu kan banyak digunakan, oleh suku-suku juga di daerah kalau di Indonesia di Kepulauan Sumatera ya, di Malaysia juga menggunakan bahasa Melayu dan itu berbeda-beda ya, mahasiswa sekalian ya, terkait dengan dialeknya ya. Jadi mereka masing-masing memiliki dialek-dialek ya, dialek itu logat ya. Nah, contohnya nih misalkan kalau di Jawa itu kan kita kenal dengan bahasa Jawa, tapi bahasa Jawa itu meskipun secara umum disebut bahasa Jawa, dari suku Jawa yang menggunakan juga mereka memiliki dialek atau kekhasan masing-masing. Nah, kalau mungkin Anda sering menonton televisi, Anda tentu kenal komedian Parto ya. Nah, dia kan meskipun dia orang Jawa, tapi bahasa Jawa dia berbeda dengan, bahasa Jawa yang lain. Ada unsur, ngapaknya ya, atau dikenal dengan bahasa Jawa ngapak ya. Nah, jadi bahasa Jawa ngapak ya, atau bahasa Jawa yang digunakan oleh masyarakat, bahasa Jawa yang digunakan oleh masyarakat Jawa yang tinggal di daerah barat, perbatasan dengan Jawa Barat, itu menjadi salah satu bentuk logat dari bahasa Jawa, ya. Nah, sama halnya dengan bahasa Melayu di sini ya. Bahasa Melayu yang menjadi akar bahasa Indonesia kita juga harus tahu detail nih, dari, bahasa Melayu mana sih?
Nah, jadi bahasa Melayu yang kemudian sering kita gunakan ya, sebagai akar bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu Kepulauan Riau ya. Oke, jadi yang dikenal sampai saat ini ya, dan menjadi akar bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu Kepulauan Riau ya. Nah, bagaimana cara pembuktiannya nih? Kok kemudian bahasa Melayu tadi dikatakan banyak dikenal, ya. Saya katakan tadi kan bahwa bahasa Melayu itu yang sering kita gunakan itu dikenal oleh banyak orang. Nah, pembuktian yang paling valid adalah melalui adanya prasasti, ya. Nah, tentu Anda tidak asing lagi ya dengan istilah prasasti ya. Nah, mungkin kalau Anda dulu ada mata pelajaran sejarah, tentu Anda mengenal ada berbagai macam bentuk prasasti. Nah, prasasti-prasasti tersebut ya, yang kemudian, tersebar di wilayah Nusantara tadi ditemukan ya, ditulis menggunakan aksara Melayu ya. Nah, contohnya dapat Anda lihat di slide ya, ada beberapa prasasti di situ ya. Nah, ada prasasti Kadukan Bukit ya, kemudian ada prasasti Talangtuo ya, kemudian ada prasasti Kota Kapur Bangka ya. Nah, itu adalah prasasti-prasasti salah satu ya yang saya sebutkan adalah sebagian yang ditemukan, di Indonesia yang ditulis menggunakan aksara Melayu. Pak, aksara Melayu itu yang bagaimana sih bentuknya ya? Nah, berbicara terkait dengan bentuk aksara Melayu sebenarnya Anda ya, mungkin bagi yang umat Muslim atau yang Islam itu tidak asing sebenarnya ya. Karena Anda sudah sering sekali saya kira bersentuhan sebenarnya dengan aksara Melayu, terutama mungkin yang dulu mengenyam pendidikannya di MTS ya, ataupun MA ya, Madrasah Aliyah ya, atau mungkin yang pernah tinggal di pondok pesantren ya, itu sangat tidak asing dengan aksara Melayu ya. Karena aksara Melayu ini, penyebaran saya katakan masif ya tadi, karena salah satunya juga digunakan untuk menyebarkan agama Islam, ya. Nah, aksara Melayu yang kita kenal itu, adalah yang disebut dengan Arab Pegon, ya, atau nama lainnya adalah Arab Gundul, ya, Arab Pegon atau Arab Gundul. Nah, tentu Anda tidak asing nih kalau sudah mendengar mendengar apa yang saya sampaikan ini ya, Arab Pegon atau Arab Gundul ya. Nah, atau bisa dikenal huruf Arab ya yang kemudian tidak menggunakan harokat atau tanpa tanda baca. Nah, itu adalah aksara Melayu. Oke ya. Nah, aksara-aksara Melayu tadi itu ditemukan di berbagai wilayah Nusantara ya di dalam ukiran prasasti. Nah, itu yang kemudian dapat dijadikan sebagai salah satu bukti valid bahwa pada masa itu ya, bahasa Melayu sudah disebarkan, sampai ke seluruh penjuru wilayah Nusantara. Dan tentu saja dengan adanya prasasti itu juga, mendeklarasikan bahwa masyarakat di wilayah terdapatnya prasasti tersebut mereka, eee, tahu dan paham terkait dengan bahasa Melayu. Ya, bahkan di Jawa saja, eee sampai sekarang ya, masyarakat banyak yang kemudian bisa membaca huruf Arab Pegon ya, karena dibantu tadi dengan penyebaran agama Islam ya. Nah, itu yang kemudian memudahkan bahasa Melayu menyebar ya. Oke ya. Nah, tadi kan ini salah satu juga yang kemudian, sedikit memecahkan ya permasalahan tadi, kenapa tidak suku Jawa sih atau bahasa Jawa sih yang digunakan sebagai, dasar atau sejarah bahasa Indonesia kita ya, karena tidak semua orang di wilayah Nusantara itu paham bahasa Jawa. Ya, saya sendiri suku Jawa ya. Saat saya datang ke Kalimantan ya, saya menggunakan bahasa Jawa kan kadang mungkin terselip lidah ya, karena terbiasa menggunakan bahasa Jawa dan orang yang mendengarkan bingung. Ya karena memang itu tidak semua orang paham. Tapi saat kita menggunakan bahasa Melayu ya atau bahasa Indonesia yang kita kenal saat ini ya, itu mereka masyarakat di wilayah Indonesia manapun itu tidak akan mengalami kesulitan untuk memahami ya. Nah, itu adalah alasannya, salah satunya ya. Sehingga Anda tahu, oh ternyata karena ini ya bahasa Melayu, kemudian dijadikan sebagai akar bahasa Indonesia modern saat ini, ya. Nah, tapi selain itu, kita juga harus tahu ya adik-adik semuanya,
bahwa tanpa adanya sesuatu yang berkuasa pada saat itu yang memberikan kesempatan lebih terkait dengan penyebaran bahasa Melayu juga itu tidak akan mendukung ya. Sehingga perlu adanya satu kekuasaan yang kemudian melegitimasi ya, terkait dengan membantu penyebaran bahasa Melayu pada saat itu. Nah, berarti pada waktu itu ada tuh suatu sistem kekuasaan yang kemudian menyupport perkembangan bahasa Melayu. Nah, tentu itu menjadi salah satu kerajaan yang ada di wilayah Nusantara pada saat itu. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan kerajaan yang kemudian cukup berpengaruh dan itu berada di wilayah Sumatera ya, tentu kita tidak asing lagi dengan nama Kerajaan Sriwijaya ya. Nah, jadi Kerajaan Sriwijaya ini merupakan salah satu kerajaan maritim ya. Nah, tentu Anda tidak tahu ya. Maaf kok tidak tahu. Tentu Anda tahu ya apa yang dimaksud dengan maritim tadi ya. Nah, yang dimaksud dengan maritim itu adalah kerajaan di mana pusat segala aktivitasnya itu berpusat pada bidang sektor kelautan ya. Nah, sehingga itu menyupport ya, istilahnya menyupport bahasa Indonesia, bahasa Melayu untuk kemudian turut disebarkan melalui besarnya wilayah maritim Kerajaan Sriwijaya pada masa itu. Ya. Oke, dan tentunya bahasa Melayu pada masa itu juga digunakan ya mahasiswa semuanya di Kerajaan Sriwijaya itu sendiri atau pada masa zaman Kerajaan Sriwijaya. Nah, pada masa itu bahasa Melayu digunakan sebagai yang pertama bahasa kebudayaan. Oke, ya. Apa sih yang dimaksud dengan bahasa kebudayaan ya? Jadi bahasa kebudayaan di sini adalah bahasa yang digunakan untuk saling bertukar bentuk kebudayaan yang berbeda-beda ya dari satu suku dengan suku yang lain. Karena kita tahu kan bahwa Indonesia itu sendiri kan banyak sekali suku budayanya. Nah, tanpa adanya satu bahasa tadi, yaitu bahasa Melayu untuk dapat bertukar terkait dengan gagasan, pikiran, dan kebudayaan, rawan sekali memunculkan adanya suatu konflik. Ya. Nah, contohnya misalkan jika kita tidak tahu ya kebudayaan satu daerah ya dengan daerah yang lain, saat kita berkunjung ke sana itu kan nanti akan memunculkan adanya rawan pertikaian atau perselisihan. Ya. Sehingga perlu adanya nih bahasa yang digunakan untuk saling memahami dan saling menjelaskan terkait dengan budaya yang ada di situ sehingga kaum pendatang ya atau orang yang berkunjung ke suatu wilayah dia akan dapat menyesuaikan diri. Ya, nah itu adalah bahasa kebudayaan ya. Jadi bahasa Melayu pada masa Kerajaan Sriwijaya itu dijadikan sebagai bahasa kebudayaan untuk saling bertukar informasi budaya yang ada. Kemudian yang kedua adalah bahasa perhubungan antar suku. Nah, yang dimaksud dengan bahasa perhubungan antar suku berarti di sini bahasa Melayu digunakan untuk berkomunikasi sebagai bahasa komunikasi atau bahasa nama lainnya adalah bahasa lingua franca ya. Oke. Jadi lingua franca atau bahasa komunikasi ya. Pada masa Kerajaan Sriwijaya mereka menggunakan bahasa Melayu. Jadi misalkan pada waktu itu orang dari Sumatera ingin pergi ke Kalimantan, nah untuk berkomunikasi dengan orang yang tinggal di Kalimantan ya, mereka menggunakan bahasa Melayu. Atau saat orang Sumatera atau orang Kalimantan berkunjung ke Jawa ya, maka mereka juga menggunakan bahasa Melayu. Nah, itu yang dimaksud dengan bahasa perhubungan antar suku untuk menghubungkan dari satu suku atau untuk berkomunikasi dengan dari satu suku ke suku yang lain ya. Oke. Nah, kemudian yang ketiga adalah bahasa perdagangan ya. Nah, yang dimaksud dengan bahasa perdagangan di sini berarti bahasa Melayu ya itu digunakan untuk berdagang ya. Karena tadi ya sektor utama Kerajaan Sriwijaya itu kan kerajaan maritim ya. Sehingga mereka sangat bergantung pada kekuatan maritim, kekuatan kelautan mereka. Salah satunya dari aspek perdagangan. Nah, pada masa itulah
masyarakat di daerah kerajaan Sriwijaya menyebarkan bahasa Melayu melalui jalur perdagangan ya ke daerah-daerah yang lain. Nah, lewat jalur perdagangan ini merupakan salah satu yang paling masif ya, di mana dalam penyebaran bahasa Melayu itu kemudian eee, memberikan pengaruh kepada masyarakat di luar wilayah suku Melayu itu sendiri atau di luar Pulau Sumatera ya. Nah, karena apa? Karena di dalam perdagangan tadi ya, masyarakat di luar daerah suku Melayu ya, misal di Kalimantan, Sulawesi, Jawa, mereka memahami bahasa Melayu itu bukan bahasa Melayu asli dalam tanda kutip ya, bahasa Melayunya itu adalah bahasa Melayu pasar, ya, oke ya. Nah, tadi karena penyebarannya dari perdagangan tadi ya. Nah, kalau Anda pernah pergi ke pasar-pasar tradisional ya, nah di situ Anda akan melihat tuh, ya, misalkan di pasar Jawa ya, antar satu pembeli, misalkan meskipun usianya dia sudah tua ya, maka penjual tidak akan menggunakan bahasa Jawa yang tingkatannya itu halus ya, atau tingkatannya itu lebih sopan ya, tapi mereka menggunakan bahasa yang biasa saja tanpa mengenal adanya tingkatan. Ya, jadi sama halnya dengan bahasa Melayu yang kemudian disebarkan melalui jalur perdagangan ini juga bahasa Melayu yang tidak mengenal tingkatan ya, karena tadi tujuannya hanya untuk perdagangan ya. Nah, inilah yang kemudian membuat bahasa Melayu banyak dikenal dan dipahami dengan mudah ya oleh masyarakat di seluruh wilayah Nusantara. Dan dari jalur perdagangan inilah juga bahasa Melayu disebarkan menjadi dengan penyebaran yang paling masif atau memberikan pengaruh atau dampak yang paling besar di seluruh masyarakat di wilayah Nusantara. Sehingga kalau mau lebih detailnya lagi, bahasa Indonesia kita saat ini itu berasal dari bahasa Melayu Kepulauan Riau Pasar. Ya. Oke. Karena yang banyak dikenal itu adalah bahasa Melayu Riau Pasarnya. Ya. Oke. Kemudian yang keempat, bahasa Melayu pada zaman Kerajaan Sriwijaya itu merupakan bahasa resmi kerajaan, ya. Nah, namanya bahasa resmi berarti seluruh masyarakat ya atau seluruh wilayah yang berada di daerah kekuasaan Sriwijaya, mereka wajib menggunakan bahasa Melayu ya. Nah, ini merupakan salah satu meskipun bentuk pemaksaan ya, karena tadi kan dia termasuk dari wilayah kerajaan Sriwijaya sehingga mereka harus belajar juga termasuk dari salah satunya aspek kebahasaan atau bahasa resmi yang digunakan sebagai bahasa resmi kerajaan tadi. Ya. Oke, jadi sampai sini Anda tahu ya sudah bahwa bahasa Indonesia kita ini berasal dari bahasa Melayu Kepulauan Riau Pasar ya. Oke ya, jadi itu secara singkat historisnya. Tapi tentunya kita tidak sampai di sini saja ya, kita harus paham nih, sejak kapan kemudian bahasa Melayu tadi memiliki nama bahasa Indonesia ya, tentu ada latar historisnya ya. Nah, Anda tentu tidak asing lagi dengan Sumpah Pemuda ya. Nah, Sumpah Pemuda ini kan merupakan salah satu tonggak ya awal dari persatuan para pemuda pada masa itu ya di seluruh wilayah Nusantara yang merasa sama-sama dalam kondisi terjajah ya. Jadi mereka memiliki kesamaan nasib, kemudian mereka berkumpul menyatukan ide dan gagasan ya, menyatukan visi dan misi untuk berjuang secara bersama, tidak secara individu lagi. Sehingga perlu dibuat adanya satu kesamaan berpikir atau dibuat satu adanya kesatuan. Ya. Nah, pada masa itu Sumpah Pemuda disepakati tuh ada 3 hal ya yang dijadikan sebagai aspek pemersatu. Ya, yang pertama, ya, itu ada kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, ya, tanah air Indonesia. Ya. Dan kemudian yang kedua,
Kami putra dan putri Indonesia ya mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Oke, dan yang ketiga ini terkait dengan bahasa ya. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Oke ya, ada 3 hal di sini yang perlu Anda perhatikan adalah kalau Anda melihat pada butir pertama dan kedua itu ada kesamaan ya, ada kata mengaku ya. Sedangkan pada butir ketiga itu ada kata menjunjung. Nah, pertanyaannya adalah kenapa berbeda ya? Kenapa berbeda antara bahasa Indonesia yang antara butir yang pertama pada Sumpah Pemuda dengan kedua terhadap butir ketiga ya, di mana pada butir ketiga itu pada bahasa aspek bahasa itu menggunakan kata menjunjung ya. Nah, karena apa? Karena di sini pada butir pertama dan kedua kata mengaku itu sifatnya dia memaksa ya, atau wajib ya. Dia sifatnya wajib. Jadi setiap orang yang mengaku sebagai warga negara Indonesia, maka dia harus mengakui ya bahwa dia memiliki tanah air Indonesia dan sebagai bangsa Indonesia. Nah, contohnya kalau Anda melihat dulu kan pernah fenomenal kasus ISIS ya, orang Indonesia yang bergabung dengan ISIS ya di Suriah kalau tidak salah ya. Di sana mereka tidak mengakui lagi sebagai warga negara Indonesia, bahkan membakar salah satu bukti otentik yang menunjukkan bahwa mereka warga negara Indonesia, ya, yaitu membakar paspor mereka. Nah, kemudian setelah beberapa waktu ternyata ISIS mengalami kekalahan dan mereka hidup menderita di sana. Nah, mereka kemudian baru sadar dan ingin kembali, tetapi oleh negara ditolak. Ya. Karena salah satunya ya mereka sudah tidak mengakui diri mereka sebagai warga negara Indonesia atau bertanah air dan berbangsa Indonesia. Nah, itu sifatnya fatal ya, mengaku. Jadi Anda tidak boleh mencoba-coba melakukan seperti yang dilakukan oleh ex warga negara Indonesia yang bergabung dengan ISIS. Ya. Tetapi yang ketiga ya, kembali lagi pada Sumpah Pemuda butir ketiga itu pada bahasa menjunjung karena kita tahu tadi di Indonesia itu terdiri dari beragam suku dan bahasa ya. Kalau kata-katanya sama dengan butir pertama dan kedua, maka yang akan terjadi adalah bahasa daerah akan kehilangan penuturnya ya. Karena mereka hanya diperbolehkan menggunakan bahasa Indonesia. Ya. Nah, itu yang kemudian menjadi alasan kenapa berbeda ya katanya antara kata-kata yang digunakan antara butir pertama kedua dengan ketiga ya. Menjunjung itu kan berarti dia ada satu yang lebih diutamakan daripada yang lain. Nah, yang lebih diutamakan adalah menggunakan bahasa Indonesia ya. Nah, daripada menggunakan bahasa daerah. Pak, bolehkah? Berarti tidak bolehkah Pak menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing? Boleh ya. Asal Anda tahu, Anda menggunakan itu di mana. Anda menggunakan bahasa daerah untuk berbicara di wilayah atau daerah yang bukan berisi penutur bahasa yang sama dengan Anda, tentu itu menjadi sesuatu yang salah karena tidak akan muncul adanya suatu komunikasi. Ya. Nah, sama halnya saya menggunakan bahasa Jawa di daerah Kalimantan, ya itu salah, ya kan? Tapi saya menggunakan bahasa Jawa di daerah Jawa ya boleh-boleh saja, ya karena sama-sama paham kan? Ya, itu yang dimaksud ya. Oke ya. Nah, itu jadi pada Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dari yang bernama bahasa Melayu tadi kemudian diubah ya namanya menjadi bahasa Indonesia. Ya.
Nah, ini juga yang kemudian menjadi latar terbentuknya kedudukan bahasa Indonesia yang pertama sebagai bahasa nasional, ya. Nah, jadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional itu lahir setelah adanya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Oke ya. Nah, tentu pada kegiatan Sumpah Pemuda waktu itu para pemuda juga mengalami perdebatan yang panjang ya terkait dengan terkait dengan untuk memutuskan bahasa daerah mana yang dijadikan sebagai bahasa Indonesia ya. Nah, jadi tentu pada saat itu akhirnya ada rumusan ya alasan mengapa memilih bahasa Melayu pada acara Sumpah Pemuda tersebut ya. Nah, alasannya yang pertama dia sudah menjadi lingua franca ya. Nah, seperti saya katakan tadi, ya lingua franca itu bahasa komunikasi ya. Nah, sudah mulai digunakan sejak adanya Kerajaan Sriwijaya tadi dan paling masif disebarkan melalui jalur perdagangan ya. Oke. Kemudian yang kedua, sederhana, tidak mengenal tingkatan ya. Kenapa dikatakan sederhana? Tadi saya jelaskan juga ya, karena yang dikenal bahasa Melayu di daerah lain ya, itu yang dikenal adalah bahasa yang digunakan di pasar ya, karena disebarkan secara masifnya melalui jalur perdagangan ya. Nah, dari situ yang kemudian yang dikenal oleh masyarakat secara umum itu adalah bahasa Melayu dari Kepulauan Riau, Pasar ya. Nah, saya katakan bahwa di pasar itu kan bebas ya, tidak ada tingkatan di dalam penggunaan bahasanya ya. Oke. Sehingga bahasa yang dikenal oleh masyarakat di wilayah Kepulauan Nusantara yang lain itu adalah bahasa yang sederhana. Kemudian yang ketiga ya, suku-suku yang lain ya, baik itu Jawa, Sunda, Bali ya. Nah, mereka dengan sukarela mau menerima bahasa Melayu ya. Jadi tidak ada paksaan. Oke. Oke, jadi tanpa adanya suatu paksaan ya, mereka mau menerima. Kalau mereka tidak mau menerima ya tidak akan muncul tuh ya bahasa Melayu dijadikan sebagai dasar bahasa Indonesia modern. Kemudian yang keempat, mudah digunakan sebagai bahasa kebudayaan ya. Ya, seperti sama alasannya dengan tadi ya. Nah, karena jadi kemudian itu untuk memudahkan orang saling memahami karakter kebudayaan ya. Karena tanpa adanya itu akan rawan memicu adanya konflik ya. Oke. Oke. Nah, kemudian alasan yang kelima, dia bersifat terbuka ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan terbuka ini ya? Nah, terbuka itu berarti bukan seperti terbuka pada pintu ya. Tapi terbuka di sini itu maksudnya adalah mereka tidak menolak ya adanya bahasa lain yang kemudian mereka serap menjadi bagian dari bahasa Melayu ya. Jadi sifat inilah yang kemudian diturunkan oleh bahasa Indonesia ya. Nah, sehingga kita akan banyak mengenal sekali bentuk kata-kata serapan dari bahasa asing ataupun bahasa daerah yang kemudian diserap menjadi bahasa Indonesia. Nah, karena nenek moyang bahasanya juga memiliki sifat yang sama, ya, sifatnya terbuka, ya. Nah, contoh-contoh dari beberapa kata serapan ya. Kita mengenal ada lampu ya. Nah, lampu itu juga salah satu dari kata serapan ya dari bahasa Belanda ya, dari lempah ya. Kenapa? Karena kita punya latar historis ya. Jadi bangsa Indonesia kan punya latar historis pernah dijajah ya. Oke ya, sehingga pada waktu itu juga memberikan pengaruh
terkait dengan penyerapan beberapa bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia. Atau misalkan kita mengenal kata kursi, ya. Nah, kursi itu juga merupakan kata serapan ya dari bahasa asing. Nah, dia tepatnya merupakan serapan dari bahasa Arab, ya, kursiun, ya. Nah, itu jadi sifat dari bahasa Melayu tadi ya, dia terbuka menerima serapan sehingga dia dapat berkembang ya. Kalau bahasa Jawa kan bahasa meskipun dia kosakatanya banyak, dia bahasa yang bentuknya tertutup tuh. Jadi dia tidak menerima serapan dari bahasa lain. Nah, sehingga gugurlah bahasa Jawa untuk berkesempatan menjadi akar bahasa Indonesia modern ya. Sehingga pada saat itu, setelah melalui pertimbangan yang saya sampaikan tadi, terpilihlah bahasa Melayu sebagai akar bahasa Indonesia modern saat ini. Oke, nah setelah kemudian Sumpah Pemuda, tentu kita juga harus tahu nih secara historis ya, baik pada tahunnya dan perkembangan bahasa Indonesia sampai ke yang modern saat ini. Ya. Nah, di tahun 1901 ya, itu ada ejaan pertama yang kemudian digunakan di Indonesia. Nah, bentuk ejaan ini dia masih menggunakan bahasa Melayu ya. Nama ejaannya adalah ejaan Van Ophuizen ya. Nah, kalau Anda mungkin pernah mendengar kata kamoy ya, kemudian jang ya. Nah, itu merupakan bagian dari ejaan Van Ophuizen ya. Jadi kamoy ya ada oe, oi ya. Nah, oe untuk menggantikan vokal u ya atau jang ya, tj ya yang digunakan untuk menggantikan konsonan y ya. Nah, itu adalah bentuk dari ejaan Van Ophuizen ya. Nah, ejaan ini juga dikenal dengan nama Kitab Logat Melayu ya. Nah, kemudian pada tahun 1908 itu ada Taman Bacaan Rakyat ya, yang kemudian diubah namanya menjadi Balai Pustaka pada tahun 1917 ya. Nah, Taman Bacaan Rakyat ini juga memberikan pengaruh terhadap perkembangan bahasa Indonesia ya. Karena pada masa ini banyak masyarakat yang kemudian mulai diajarkan atau dibiasakan terkait dengan penggunaan bahasa Melayu daripada menggunakan bahasa Belanda pada masa itu. Kemudian pada tahun 1928 itu ada Sumpah Pemuda ya. Nah, disinilah seluruh pemuda dari berbagai suku yang ada di wilayah Nusantara, mereka menyatukan sebuah kesepakatan ya terkait dengan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi yang kemudian namanya disebut sebagai bahasa Indonesia. Ya, jadi bukan bahasa Melayu lagi. Oke. Nah, jadi kenapa mereka memutuskan mengganti namanya ya? Karena pada waktu itu ya orang-orang Belanda mengkastakan ya terkait dengan penggunaan bahasa ya. Jadi orang-orang kelas atas ya, termasuk orang Belanda dan pribumi kelas atas itu mereka eh, dibiasakan oleh pemerintah untuk menggunakan bahasa Belanda. Sedangkan orang-orang ke bawah ya, rakyat jelata itu mereka tidak diberikan kesempatan untuk belajar pada waktu itu ya. Karena pada waktu itu sekolah-sekolah juga dikelola oleh Belanda, bahasa yang digunakan juga bahasa Belanda ya. Nah, oleh karena itu para pemuda sepakat agar dapat bersama-sama mencerdaskan masyarakat ya, agar mereka kemudian punya kesempatan belajar juga sehingga pada waktu itu juga mulai muncul sekolah-sekolah jurnalis ya, termasuk pers yang kemudian mulai menggunakan bahasa Melayu ya. Jadi awalnya memang bentuk bahasanya Melayu, tapi penyebutannya setelah Sumpah Pemuda dia disebut dengan bahasa Indonesia. Oke. Kemudian tahun 1945 ya, kita merdeka ya pada tanggal 17 Agustus ya. Nah, di sini mulai muncul kedudukan bahasa Indonesia yang kedua. Kalau tadi pada Sumpah Pemuda kan muncul kedudukan bahasa Indonesia yang pertama ya, sebagai bahasa nasional. Nah, setelah kemerdekaan itu kita memiliki kedudukan yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara ya.
Oke, kemudian tahun 1947 ya. Nah, kita punya ejaan yang kedua nih. Nah, namanya adalah ejaan Republik atau ejaan Soewandi ya, yang menggantikan ejaan Van Ophuizen ya. Nah, jadi 19 Maret 47 ya. Nah, pada ejaan Soewandi atau Republik ini kata oi ya, tj ya, jang tadi itu mulai dihilangkan. Ya, jadi oi menjadi u, tj menjadi y ya. Oke, itu tahun 1947. Kemudian di tahun 1972 itu ejaan bahasa Indonesia EYD ya, yang ketiga diresmikan. Jadi ejaan ketiga yang digunakan di Indonesia atau dikenal dengan istilah ejaan EYD. Oke. Nah, kemudian pada tahun 1978 ya, itu ada Kongres Bahasa Indonesia ketiga ya. Jadi setiap 5 tahun sekali para ahli bahasa itu berkumpul untuk mengadakan kongres ya. Nah, kongres ketiga itu salah satunya menetapkan adanya kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Nah, kemudian pada tahun 1988 di Kongres Bahasa yang kelima ya itu diterbitkanlah KBBI dan Tata Bahasa Baku Indonesia. Nah, ejaan kita yang kita gunakan sampai saat ini juga berkembang ya, bukan hanya EYD ya, tapi ada ejaan keempat, yaitu ejaan PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ya. Jadi kita punya 4 ejaan sampai saat ini. Ya. Oke, jadi dari ejaan Van Ophuizen, ya, kemudian ejaan Soewandi atau ejaan Republik, kemudian ejaan yang disempurnakan, dan terakhir adalah PUEB. Nah, itu terkait dengan gambaran sejarah bahasa Indonesia dari awal sampai dengan munculnya bahasa Indonesia modern ya. Oke, sebelum saya melanjutkan, saya minta waktunya 5 menit untuk menyesuaikan napas dulu ya. Nah, jadi silakan Anda mulai kumpulkan ya. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, nanti bisa dituliskan, diketikkan di LMS ya. Nanti akan saya jawab segera ya. Sebagai bahan diskusi pada pertemuan pagi ini. Baik, kemudian saya akan melanjutkan ya. Nah, yang berikutnya kita akan membahas terkait dengan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Nah, jadi tadi kan kita sudah membahas terkait dengan sejarah tuh. Nah, dari sejarah tadi kita juga paham tuh bahwa ada 2 kedudukan yang muncul. Yang pertama muncul pada Sumpah Pemuda 8 Oktober ya, yaitu kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, dan juga kedudukan yang kedua ya, pada tanggal setelah proklamasi kemerdekaan yaitu 17 Agustus 45 kita memiliki kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Nah, 2 kedudukan tadi tentunya juga diikuti oleh adanya fungsi-fungsi ya yang melekat. Nah, kita akan membahas pada pertemuan hari ini juga salah satunya adalah terkait dengan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia tersebut ya. Nah, yang pertama ya, apa fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional ya? Nah, fungsinya tentu kalau dilihat dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional itu ada 4 ya. Nah, yang pertama adalah sebagai lambang kebanggaan. Apa sih yang dimaksud dengan lambang kebanggaan ya? Nah, yang dimaksud dengan lambang kebanggaan berarti di sini kita sebagai warga negara Indonesia ya, dengan bangga ya, tanpa malu-malu ya, kita menggunakan bahasa Indonesia di dalam kehidupan dan segala aktivitas kita sehari-hari. Namanya juga kebanggaan kan?
Sama halnya jika orang tua Anda misalkan tahu Anda berprestasi ya. Nah, tentu tanpa malu-malu lagi ya, dengan sukacita bahkan orang tua Anda akan selalu menceritakan tentang prestasi yang Anda miliki ya. Berbeda kalau Anda melakukan suatu kesalahan atau aib ya. Tentu orang tua Anda akan menutup itu ya. Nah, itu yang kemudian dimaksud dengan kebanggaan. Nah, kebanggaan ini berarti Anda sebagai warga negara Indonesia dengan sukacita, dengan tanpa adanya rasa malu ya, tanpa adanya paksaan, Anda eh, mau menggunakan ya bahasa Indonesia dalam segala aktivitas kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan lambang kebanggaan. Ya. Nah, yang kedua ada identitas nasional. Ya. Nah, yang dimaksud identitas nasional itu berarti bahwa Anda ya sebagai warga negara Indonesia itu tercermin dari ya bahasa yang digunakan sebagai bentuk identitas. Nama identitas itu kan berarti jati diri ya. Nah, jadi misalkan Anda mau tahu identitas Anda ya dapat dilihat melalui misalkan salah satunya KTP ya. KTP itu adalah bentuk identitas Anda sebagai warga negara Indonesia karena di dalamnya termuat data diri Anda sebagai warga negara Indonesia. Anda tentu juga memiliki KTM, kartu tanda mahasiswa. Nah, dengan KTM itu menunjukkan adanya identitas bahwa Anda adalah salah satu mahasiswa Poltekkes. Ya. Nah, begitu pula bahasa Indonesia sebagai identitas ya. Di sini berarti bahasa Indonesia itu menjadi sebuah ciri khas ya, yang kemudian melekat pada setiap warga negara atau penutur bahasa Indonesia tersebut. Contohnya misalkan saat Anda di luar negeri ya, misalkan Anda tiba-tiba mendengar dari belakang ada orang bercakap-cakap menggunakan bahasa Indonesia. Nah, secara tidak langsung tentu Anda akan mengira bahwa oh, ada orang Indonesia tuh di belakang saya. Tapi kan belum tentu tuh. Bisa jadi dia adalah warga negara asing yang dapat berbahasa Indonesia. Tapi secara tidak sadar, saat Anda mendengar ada orang menggunakan bahasa Indonesia, pasti dalam pikiran Anda bahwa oh, ada orang Indonesia. Nah, itu yang dimaksud dengan identitas ya. Nah, kemudian yang ketiga itu sebagai alat perhubungan antar bangsa ya. Nah, sebagai alat perhubungan antar bangsa di sini yang dimaksud adalah sebagai bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi ya antar suku bangsa yang ada di wilayah Indonesia ya. Kemudian yang ketiga sebagai alat pemersatu ya. Nah, yang dimaksud dengan pemersatu di sini adalah untuk menyatukan tuh dari berbagai bentuk keragaman ya budaya dan bahasa yang ada. Nah, tanpa ada bahasa Indonesia ini ya kemungkinan besar akan muncul eh, keegoisan dari masing-masing suku tentunya untuk lebih mengutamakan kesukuan mereka daripada pandangan nasionalisme. Ya. Nah, itu adalah fungsi dari bahasa Indonesia pada kedudukan yang pertama ya sebagai bahasa nasional. Nah, kemudian kita akan membahas fungsi bahasa Indonesia yang kedua pada kedudukannya sebagai bahasa negara. Ya. Nah, ada 4 juga. Ya. Yang pertama, digunakan sebagai bahasa resmi kenegaraan. Yang dimaksud sebagai bahasa resmi kenegaraan di sini berarti bahasa Indonesia digunakan dalam situasi-situasi formal. Ya. Nah, situasi formal di sini berarti adalah situasi-situasi resmi. Ya. Misal, Anda tentu tidak pernah mendengar ya, Presiden Jokowi misal berpidato, dia menggunakan bahasa yang tidak formal, atau kita kenal dengan istilah bahasa baku. Ya. Nah, tidak mungkin dia berpidato seperti menggunakan bahasa komunikasi pada acara pidato kenegaraan. Ya. Atau Anda kalau membaca ijazah Anda ya, nah, dalam ijazah itu tentu saja Anda akan melihat bahasa yang digunakan bukan bahasa yang tidak resmi ya, tapi bahasa yang digunakan di situ adalah bahasa
formal ya atau bahasa baku. Nah, itu adalah contoh ya. Nah, bahwa bahasa Indonesia pada kedudukannya sebagai bahasa negara itu digunakan sebagai bahasa resmi kenegaraan. Ya. Oke. Kemudian yang kedua digunakan dalam pengantar pada pendidikan ya. Nah, yang dimaksud dengan pengantar pendidikan di sini berarti bahasa Indonesia itu digunakan dalam situasi atau kegiatan belajar mengajar. Contohnya misalkan pada saat ini ya, atau misalkan kalau Anda membaca bahan ajar ya, buku ajar, buku teks itu kan juga ditulis menggunakan bahasa yang baku ya. Dan tidak mungkin di sini saya menjelaskan dengan bahasa yang tidak baku ya kan, karena tidak tentu semua orang akan memahami dengan interpretasi yang sama terhadap apa yang saya sampaikan. Oke, kemudian yang ketiga sebagai alat perhubungan resmi negara. Nah, jadi bahasa Indonesia di sini digunakan sebagai alat komunikasi dengan negara-negara yang lain juga. Nah, salah satunya contohnya melalui perjanjian bilateral, misal antar 2 negara atau 3 negara. Nah, kalau Anda melihat biasanya kan mereka melakukan tanda tangan bergantian ya. Salah satunya itu sebagai antisipasi terhadap perbedaan makna ya, isi poin perjanjian tersebut yang kemudian dituliskan menggunakan bahasa negara atau bahasa bahasa ibu dari negara masing-masing tersebut ya. Kemudian yang keempat sebagai alat pengembangan iptek ya. Jadi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara itu digunakan sebagai alat untuk mengembangkan iptek karena tadi harus bahasanya kan salah satunya sebagai bahasa negara itu harus baku ya. Nah, kalau untuk mengembangkan iptek tidak menggunakan bahasa yang baku, nanti orang-orang akan memaknai secara berbeda-beda ya dari suatu hasil riset ya. Contohnya kalau kita membaca skripsi ya atau tugas akhir ya atau jurnal penelitian ya. Nah, itu bahasanya pasti menggunakan bahasa yang baku ya, sesuai dengan ejaan. Nah, jadi dari dua kedudukan ini kita dapat melihat membedakan dalam 3 aspek ya. Pertama dilihat dari bentuknya ya. Kalau bahasa Indonesia sebagai bahasa negara ya, itu bentuknya dia baku bahasanya ya. Sedangkan kalau bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional itu bahasa yang tidak baku ya dari bentuknya ya kan. Karena hanya digunakan sebagai alat komunikasi. Nah, kemudian kalau dari penggunaannya ya, dari penggunaannya bahasa Indonesia sebagai bahasa negara itu digunakan dalam situasi-situasi formal. Nah, berbeda dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, itu digunakan dalam situasi-situasi non formal. Nah, yang ketiga dari latar historisnya. Nah, secara latar historis, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara itu lahir bersamaan dengan munculnya ya adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan bahasa Indonesia kedudukannya sebagai bahasa nasional secara latar historis terbentuknya dikarenakan adanya semangat persatuan kesatuan pemuda pada masa itu. Itu pada tanggal 28 Oktober 1928. Oke, sampai di sini saya harap Anda dapat memahami terkait dengan materi sejarah dan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Nah, tentu ada hal yang harus Anda diskusikan secara kelompok ya. Jadi nanti Anda dibagi dalam kelompok, kemudian diskusikan ya dalam waktu 30 menit ya. Nanti Anda akan saya minta mempresentasikan dalam bentuk PowerPoint ya. Nah, yang harus Anda kerjakan dalam kelompok tadi adalah yang pertama, bagaimana fenomena yang terjadi saat ini terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia. Jadi Anda mencari fenomena-fenomena yang muncul terkait dengan bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua adalah setelah Anda temukan, Anda kaitkan hal tersebut dengan fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Ya. Oke. Misalnya nih, ini contoh ya, berarti tidak boleh digunakan lagi kalau contoh. Misal terkait dulu adanya, jadi yang dulu juga boleh ya, nggak harus yang sekarang. Misal dulu ada kelas internasional ya. Nah, di sekolah berstandar internasional ya. Nah, itu kan mereka menggunakan bahasa Inggris di dalam pendidikan ya, dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, itu kan berarti tidak sesuai itu dengan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Ya.
Nah, itu juga bertentangan juga dengan undang-undang ya. Nah, dari sini kemudian Anda paparkan tuh, jelaskan fenomena tersebut ya. Kenapa dan sebaiknya bagaimana ya. Jadi di akhir nanti juga disebutkan terkait dengan saran Anda ya, sebaiknya bagaimana atau solusinya, conclusion-nya. Oke, silakan dikerjakan dalam waktu 30 menit. Jika ada yang tidak jelas, bisa ditanyakan melalui LMS. Itu saja dari saya. Saya akhiri ya penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.